Kita merasa bahwa kalau Tuhan sudah memimpin, artinya semuanya bakalan beres. Tapi mengapa pimpinan Tuhan rasanya tidak demikian? Mari belajar bersama dengan hambanya, Pendeta Rahmi Tanuwijaya. Selamat belajar. Ya, selamat malam, saudara-saudara. Pada saat ini kita akan bersama-sama coba membahas tentang tema pimpinan Tuhan. Kenapa begini? Saudara, kenapa begininya itu bisa dari dua perspektif ya. Kenapa begininya menurut manusia? Berarti apa? Saya merasa tidak puas, begitu. Jadi sayanya yang tidak puas, manusia yang tidak puas. Bisa juga kenapa begininya dari perspektif Tuhan. Nah, kalau dari perspektif Tuhan berarti yang kita anggap pimpinan Tuhan ini tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang kita akan belajar pada saat ini, apa yang seharusnya kita pahami tentang pimpinan Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, kapan sih anak Tuhan itu minta pimpinan Tuhan? Biasanya anak Tuhan itu minta pimpinan Tuhan pada saat misalnya dia masih bingung mesti studinya bidang apa ya, atau berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan pasangan hidup. Intinya adalah itu pimpinan Tuhan itu berkaitan dengan keputusan-keputusan yang kita anggap penting dalam hidup ini, begitu ya, penting buat saya gitu ya. Sebenarnya kita juga harus melihatnya penting dari sudut pandang Tuhan, gitu ya, karena buat Tuhan setiap aspek kehidupan kita adalah penting untuk terus sejalan dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, tapi biasanya saya kalau ada jemaat tanya-tanya begitu ya tentang pimpinan Tuhan, kebanyakan sih berkaitan dengan hal ini atau hal yang dianggap penting, ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, pada waktu Yosua akan meneruskan menjadi generasi penerus setelah Musa, lalu ini yang Tuhan ingatkan di dalam tahap perjalanan kehidupan dia. Dia katakan, janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai, perhatikan kata ini saudara, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ini kata berhasil dan beruntung tidak boleh terlepas dari firman Tuhan. Jadi dari perspektif Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan dengan berhasil dan beruntung. Jadi bukan standar manusia, tetapi standar Tuhan. Jadi intinya adalah Yosua ini harus berjalan sesuai dengan aturan main Tuhan dan mengharapkan sesuatu yang terjadi juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, lalu ada ayat yang biasa juga terkenal atau dikenal oleh anak-anak Tuhan, yaitu berbicara tentang bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Lihat kembali saudara peran dari firman ya, dari Mazmur 119 ayat 105 ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kembali ini adalah peran dari firman Tuhan yang menuntun jalan Tuhan. Jadi intinya pimpinan Tuhan itu tidak pernah bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi selalu selaras dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya harapkan saudara pahami mengenai hal ini ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kenapa begini? Kalau yang ini saudara adalah kenapa begini dari perspektif Tuhan. Karena kalau kita itu minta pimpinan Tuhan, itu betul-betul saudara dan saya harus memahami firman Tuhan, memahami isi hati dan pikiran Tuhan. Karena kalau tidak, maka saudara melihat pimpinan itu Tuhan itu yang enak buat saya. Misalnya gitu ya, ya berdoa sih untuk cari dalam mencari pekerjaan ya. Lalu saudara berdoa minta Tuhan pimpin ya. Pas lalu Tuhan sodorkan satu pekerjaan yang saudara, aduh saya nggak suka, nggak enak begitu kan saudara ya, rasanya gajinya kurang gede, lalu kayaknya nggak nyaman dah saya ya, kurang serak di hati, lalu saudara, oh bukan yang ini, sampai akhirnya saudara mendapatkan satu pekerjaan Tuhan, terus saudara bilang, wah bener Tuhan pimpin deh, Tuhan luruskan jalannya begitu ya, sampai saya dapat kerjaan itu. Nah sekarang persoalannya saudara, pada waktu saudara mendapat pekerjaan itu, saudara masuk ke dalam satu pekerjaan yang membuat saudara begitu sibuk
Lihat ini saudara, yang tadinya saudara punya waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, saudara nggak bisa ke gereja lagi. Saudara, banyak hal yang saudara harus tidak lakukan lagi yang ada kaitannya dengan saat teduh saudara, betul-betul menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, itu nggak ada. Nah itu Tuhan akan, saudara tapi mengklaim, saudara bilang, aduh Tuhan sudah, kan Tuhan yang kasih kerjaan ini. Betul, Tuhan yang kasih. Karena kalau Tuhan yang kasih, nggak akan membuat saya jadi jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih, tidak akan membuat saya jadi fokus pada dunia ini. Nah, seharusnya kalau yang dikasihnya dari Tuhan adalah di mana saya bisa mengelola hidup saya sedemikian rupa dengan pekerjaan ini, dan tapi tetap saya punya keleluasaan untuk tetap beribadah sesuai dengan maunya Tuhan, tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini yang saya pikir kita harus hati-hati ya. Jadi dengan kata lain, kalau saudara dan saya betul-betul datang kepada Tuhan dan menyatakan seperti yang dikatakan oleh pemazmur 25 ayat 4 sampai 5 ini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara coba perhatikan di sini, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi dengan kata lain, pada saat saudara dan saya meminta pimpinan Tuhan, baik untuk pekerjaan, untuk jodoh, pasangan hidup, untuk keluarga saudara, apapun itu saudara, yang saudara anggap penting dan saudara minta pimpinan Tuhan, pastikan bahwa saudara akan mengatakan seperti ini, sesuai dengan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, bahwa Tuhan, yang saya mau apapun yang Tuhan sodorkan itu adalah dengan hikmat. Ingat saudara kan kalau saudara sudah dikuasai oleh firman Tuhan, saudara tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, maka saudara pada waktu disodorkan apa yang saudara akan memilih, gitu ya. Bukan saudara terus saudara ambil aja, lalu saudara lihat akhirnya memilihnya berdasarkan apa yang kita suka, tidak. Tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan, saudara milih. Terus saya bilang, oke, kalau saya dapat kerjaan ini, lalu kita tanya, ini kerjaan ini bentuknya apa, lalu apa yang diharapkan dari kita. Lalu saudara dengan hikmat dari Tuhan, kalau saudara butuh hikmat kan Tuhan bilang, mintalah hikmat kepada Tuhan, tambahkan hikmat, Tuhan akan berikan. Dan hikmat ini akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara dan saya juga harus tahu kehendak Tuhan apa, harus dikuasai oleh firman. Maka saudara juga akan memilah dan melihat bahwa oke, ini kerjaan ini akan membuat saya jauh dari Tuhan. Saya jadi nggak ada waktu, karena setiap hari saya harus kerja, bahkan harus lembur, dan itu tuntutannya, kalau enggak ya nggak bisa, misalnya kata bosnya yang mau hire kita. Nah jadi kita lihat di sini, kita akan langsung sebagai anak Tuhan, oh ya enggak dong, kan Tuhan segala-galanya. Jadi dengan kata lain, pada waktu kita meminta pimpinan Tuhan, di dalam pikiran kita selalu ada Tuhan, pokoknya saya tidak mau justru pekerjaan ini, jodoh ini, studi ini, atau apapun yang saudara anggap penting itu, lalu justru membawa kita jauh dari Tuhan. Pokoknya Tuhan, yang saya mau, apapun yang Tuhan sodorkan, asal saya tetap bisa fokus kepada Tuhan, saya tetap bisa dekat sama Tuhan, saya oke. Nah, makanya saudara, pada waktu kita berdoa, Tuhan menjanjikan bahwa Roh Kudus akan membantu kita. Di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ada saatnya dunia itu begitu memikat kita, begitu ya. Kita begitu dikuasai oleh kedagingan kita, oleh standar dunia. Maka kita betul membutuhkan Roh Kudus, dan puji Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa Roh Kudus akan terus membantu kita pada saat kita datang kepada Bapa dan kita bersekutu dan memohon pimpinan dari Bapa. Maka dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa saudara perhatikan ini, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang, jadi orang-orang kudus, ingat ya, yang dimaksudkan dengan orang-orang kudus adalah orang yang sudah ditebus di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, yang tadinya kita hidup melawan Allah, sekarang kita menjadi orang kudus lagi, artinya orang yang dikhususkan lagi untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup menyenangkan Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Nah, jadi kita ini fokusnya sekarang adalah hanya untuk memuaskan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jadi lalu firman Tuhan mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Betul, Allah akan terus bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi di dalam pimpinan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, pokoknya semuanya serba Tuhan deh, untuk Tuhan deh, begitu kan ya, itu yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka, perhatikan yang saya berikan highlight merah, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini jadi rencana Allah adalah supaya saudara dan saya ini selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah rencana saudara dan saya. Nah, jadi rencana Tuhan bagi saya itu adalah rencana yang dimana saudara dan saya ditebus untuk berhenti hidup untuk diri sendiri, berhenti hidup terfokus kepada bumi ini, dan sekarang kita hidup terfokus kepada Tuhan dan hidup hanya menyenangkan Tuhan. Nah, jadi kalau saudara dan saya pada saat ini sedang minta pimpinan Tuhan, saudara tidak bisa minta pimpinan Tuhan tanpa saudara dan saya dikuasai oleh firman Tuhan. Tanpa saudara dan saya betul-betul memahami apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Jadi harus belajar firman Tuhan baik-baik. Namanya anak Tuhan, harus belajar firman Tuhan baik-baik. Dan sehingga pada waktu kita minta pimpinan Tuhan, maka yang kita pikirkan adalah studi, bagaimana satu studi yang atau apapun bidang yang nanti Tuhan pimpin atau yang kita inginkan, yang kita pikirkan adalah walaupun itu menjadi interest kita, tetapi dengan hikmat dari Tuhan yang kita pikirkan adalah satu studi yang akan tetap membawa saya dekat dengan Tuhan. Satu studi yang saya dekat dengan Tuhan dan saya juga bisa memakai studi ini untuk membawa orang lain dekat dengan Tuhan. Demikian juga dengan pekerjaan, demikian juga dengan aspek-aspek kehidupan kita yang lainnya. Semua keputusan-keputusan itu, kuncinya ingat saudara, bagi saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, semuanya harus membawa saya tetap dekat kepada Tuhan dan juga melalui apa yang Tuhan percayakan nantinya, pimpinan Tuhan itu kemana kita dipimpinnya, dan itu juga kita pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, membawa orang-orang juga dekat kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Penjelasannya yang luar biasa malam hari ini. Nah, ada pertanyaan begini, Bu, berkaitan dengan apa yang baru saja Bu Rahmi sampaikan. Ya. Ketika desakan atau ada hal yang akhirnya ada dalam kebingungan, Bu, untuk anak-anak muda secara khusus ya, memilih di sisi lain untuk ya saya mau hidup bagi Tuhan, tapi juga misalnya pergaulan atau gaya hidup atau dalam tanda kutip tarikan dunia ini rasanya lebih besar, Bu. Jadi akhirnya kayak aduh baca firman, aduh ikutin Tuhan itu kayak sesuatu yang nggak relate lagi untuk anak-anak muda. Nah, ada tanggapan soal ini, Bu? Iya, makanya kenapa sebenarnya anak muda di mana-mana juga ya, kalau dia sudah menjadi ciptaan baru ya, lihat nih, anak muda yang tadinya kayak apapun juga ya, saya juga pernah muda dulu ya, dan hidup saya juga ancur-ancuran begitu dulu ya. Tetapi pada saat kita sudah ditebus oleh anugerah Tuhan dan menjadi ciptaan baru, maka karakteristik ciptaan baru itu ada. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 17 itu, dikatakan bahwa yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Sehingga sebagai ciptaan baru, itu karakter ya, lalu kerinduan ya, itu akan mengarah kepada Tuhan. Betul, kita masih bisa jatuh bangun,
Tetapi kesukaan dulu sebelum saya menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, saya sama sekali nggak suka baca Alkitab. Saya nggak suka yang apa istilahnya yang ada di Alkitab yang aduh gereja yang apa pokoknya yang begitu-begitu tuh nggak suka dah begitu ya. Pokoknya sukanya yang ya teman-teman saya pokoknya ya apa namanya ngerokok lah apalah segala macam lah pakai gitu-gitu ya. Pokoknya saya suka lah, dugem lah, apalah itu yang saya suka begitu. Tetapi pada waktu saudara dan saya sudah menjadi ciptaan baru dan firman Tuhan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, maka semuanya akan berbeda begitu loh. Makanya kenapa menjadi ciptaan baru itu digambarkannya sebagai metamorfosis gitu loh. Yang itu yang ulat lalu berproses menjadi kupu-kupu. Nah pada waktu kita masih jadi ulat, digebrak-gebrak juga itu ulat nggak akan terbang. Begitu dia akan berpikir, ingat ya saya pernah ngomong ini, kita berpikir sebagai ulat, berperilaku sebagai ulat, tapi begitu sudah menjadi kupu-kupu, nggak usah digebrak juga dia udah terbang sendiri, begitu loh. Karena karakteristiknya berbeda. Nah jadi buat anak-anak muda nih, yang pokoknya saya begini itu yang suka, coba direnungkan. Kalau kamu betul sudah jadi anak Tuhan, gitu ya, itu sesuatu yang tadinya kita suka, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu justru menjadi yang tidak menjadi interest kita lagi. Dan semakin kita diperbaharui, ya, diformat ulang oleh firman Tuhan, maka semakin kita akan mengikuti yang Tuhan mau. Jadi kita dari bayi itu tumbuh gitu jadi dewasa, gitu kan? Itu yang normal. Kalau bayi terus kan itu berarti abnormal tuh, ada sesuatu yang aneh, ya, begitu. Baik, menarik ketika bicara tentang ciptaan baru, artinya saya bisa mengambil kesimpulan ini bicara tentang kita perlu melihat apakah kita sudah ada dalam sebuah atau masuk ke dalam kelahiran baru atau ciptaan baru ini yang akan Nah ini bicara tentang karena ada yang mau didoakan begitu Bu, Ibu tolong saya nggak jatuh dalam pergaulan bebas karena memang tarikannya itu begitu untuk anak muda. Nah, yang kedua gini Bu, ada ketika saya mengikuti pimpinan Tuhan, itu kan nggak langsung tiba-tiba terus di ujungnya itu, atau sampai di ujung dengan ya bisa cepat, bisa lambat gitu ya. Sama tadi seperti Yosua, ikuti pimpinan Tuhan tuh ada proses-proses yang seperti proses metamorfosis yang tadi Ibu ceritakan. Nah, ketika ada dalam fase itu Bu, kan mungkin ada kelelahan, ada kebosanan, ada kayak ketidakpastian, ini bener nggak pimpinan Tuhan? Nah, kira-kira dalam proses-proses begitu, cara konfirmasinya kembali, apakah yang saya sedang lakukan itu, rasanya tuh, ya saya sekolah, saya bener kok, atau bekerja, saya tetap ibadah. Cuman dalam proses itu, ada sesuatu yang nggak enak, nah apa yang harus kita lakukan, Bu? Nah, kita mesti, ini cara berpikirnya mesti kayak begini nih, ya, yang namanya anak Tuhan. Kita harus menyadari bahwa semua yang dipercayakan kepada kita, baik itu berkaitan dengan keluarga, baik itu berkaitan dengan pekerjaan, dengan studi, pokoknya semuanya deh ya yang ada di dunia ini, bahkan sampai pelayanan di gereja, itu semua adalah taman yang Tuhan percayakan untuk dikelola. Gitu kan ya? Nah, jadi itu gimana dikasihnya? Begitu loh sama Tuhan. Nah, saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita harus bersikapnya proaktif. Proaktif itu, ini kata yang dipakai oleh Stephen Covey di dalam bukunya Habits ya. Saudara, sebenarnya kata proaktif itu, pemahamannya itu di Alkitab sudah ada ya. Jadi dalam arti begini, saudara dan saya itu harus hidup sebagai anak Tuhan dalam arti sesuai dengan rancangan ilahi. Kan tadi dikatakan bahwa kita hidup by design. Gitu ya. Nah jadi pokoknya yang Tuhan mau dari saya adalah saya hidup sebagai anak Tuhan. Entah saya dipercayakan taman atau tidak, bagi Tuhan yang penting saya hidup sebagai anak Tuhan. Gitu kan ya, sebagai garam dan terang, sebagai gambar Allah yang memuliakan Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Jadi kalau di dalam kita mencari pimpinan Tuhan, kita kan dalam pimpinan Tuhan itu kita menantikan perubahan. Gitu kan ya. Nah, tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, kita tidak berfungsi sebagai anak Tuhan pada saat kita menantikan itu.
Karena bisa jadi pimpinan Tuhan ya udah memang udah di sini aja, begitu, saudara ya. Jadi bisa jadi kalau namanya pimpinan Tuhan kan kehendak Tuhan yang jadi dong, bukan kehendak kita, begitu ya. Kalau kita bilang Tuhan saya ingin berubah, Tuhan bilang enggak, kamu tetap aja di sini, begitu kan ya. Jadi misalnya kayak Musa bilang, tapi Tuhan saya pengen masuk ke tanah perjanjian, saya mimpin, masa saya nggak masuk gitu kan ya. Tuhan bilang enggak kok, bukan itu persoalannya, itu bukan bagian kamu. Yang penting kamu tetap aja jadi gambar Allah, jadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Nah itu yang harus ada dalam pikiran kita. Karena seringkali saya suka ketemu soalnya begini, kamu kenapa nggak ngapa-ngapain? Lagi nunggu pimpinan Tuhan, jadi nggak ngapa-ngapain, nggak bisa begitu ya. Saudara dan saya itu tetap harus hidup by design, sesuai sebagai gambar Allah. Kita tidak berhenti menjadi garam terang dengan apa yang pokoknya Tuhan percayakan. Ini kita nggak bisa bilang nggak ada, pokoknya nanti kalau saya udah dipercayakan taman lain yang saya mau begitu ya, baru saya kerja. Kalau yang ini mah diam aja gitu ya, enggak lah, begitulah. Oke. Tambah seru nih Bu. Ini jadi apakah ini bisa dianalogikan gini Bu, kayak orang tuh mau cari jodoh. Terus nggak mungkin kan tiba-tiba ketemu perempuan atau laki-laki di jalan, oh ini jodoh saya lalu saya nikah gitu ya kan, nggak mungkin ya tiba-tiba gitu. Tapi ngobrol dulu, kenalan dulu, cari tahu kehendak Tuhan ini jodoh saya atau enggak gitu, baru seiman apa tidak gitu kan. Ada guidance-nya kan firman Tuhan. Kalau udah jelas firman Tuhannya hitam putih, yang nggak usah ditanya-tanya lagi lah. Iya betul. Baik, ini makin seru. Nah, tapi ini jadi pertanyaan terakhir kita Bu malam ini karena keterbatasan waktu kita. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Ini bicara tentang rakyat dan pemerintah sebagai wakil Tuhan. Teman-teman, ada tema-tema yang sudah disampaikan berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat. Itu nanti silakan cari di YouTube Bara dengan ketikan pemerintah, nanti akan keluar. Nah, ini pertanyaan dari Blessed Girl. Bagaimana caranya menjadikan anak yang dari ini agak tidak secara langsung dengan tema kita, tapi ini menurut saya sesuatu yang penting. Bagaimana caranya menjadikan anak yang tidak dari kecil diajarkan firman Tuhan, karena mamanya baru lahir baru ketika anaknya sudah remaja, Bu. Ya, gini jadinya kan pada saat saya juga baru bertobatnya mahasiswa tingkat 2. Jadi baru baca firman Tuhannya baru mahasiswa tingkat 2, begitu ya. Nah, tapi sekarang kan bukan soal proses kapannya, tapi kapannya dia jadi ciptaan baru itu. Kapannya dia menjadi anak Tuhan itu, kapannya dia ditebus oleh Tuhan itu, begitu. Percaya kepada Tuhan Yesusnya kapan? Nah, pada saat dia sudah menjadi anak Tuhan, dan nanti dia kan akan terus belajar firman Tuhan, begitu loh. Jadi dari gak usah disuruh-suruh sama ibu bapaknya, begitu istilahnya ya, dia akan belajar firman Tuhan. Jadi di titik manapun Tuhan mempertobatkan dia, di titik manapun anugerah Tuhan itu diberikan kepada seseorang, jadi poinnya adalah mulai dari titik itu dia akan belajar firman Tuhan dan dia kemudian akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Jadi poinnya di situ. Baik, terima kasih Bu malam hari ini. Dan teman-teman, saya mohon maaf karena tidak bisa membacakan komentar atau pertanyaan satu persatu. Ada yang bertanya tentang jodoh. Jodoh sudah dibahas di Bara secara lengkap. Tadi saya cuma hanya menganalogikan gitu ya. Tapi ini memang perkara-perkara yang menarik gitu. Iya benar, jodoh jadi pernah dibahas tuh. Iya betul. Ada banyak tema-tema itu. Silakan untuk mencari di YouTube Bara berkaitan dengan dukungan dari orang terdekat, itu juga konfirmasi dari Tuhan juga sudah ada di Bara. Dan malam hari ini saya mengucapkan terima kasih Bu Rahmiati dalam waktu yang sangat singkat. Ibu sudah sangat-sangat menolong kami untuk melihat bagaimana cara berpikir yang diubah Tuhan. Saya persilakan Ibu untuk menolong kita menutup di dalam doa dan mendoakan beberapa rekan kita, baik yang keluarganya sedang sakit, membutuhkan pekerjaan, dan beberapa hal yang lain lagi, Bu. Oke, baik. Ya Tuhan, terima kasih bahwa di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki jaminan bahwa Tuhan peduli. Bahwa Tuhan terus bisa kami andalkan, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam, dan Tuhan terus terlibat untuk memastikan kami ini sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam rencana Allah.
baik pada saat kami sedang sakit, baik pada saat kami sedang sehat, baik pada saat kami sedang menghadapi kesulitan, baik pada saat kami ini sedang menghadapi perjalanan hidup yang nyaman. Tuhan, Engkau terus terlibat memastikan kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu rindu untuk menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini di dalam keadaan situasi yang bagaimanapun juga. Yang sulit dapat pekerjaan, yang tadinya punya sekarang tidak ada lagi. Bagi mereka yang sekarang ini sedang terpapar, saat sendiri dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, biarlah di saat-saat seperti ini, kami terus sebagai anak-anak Tuhan terus mendekat kepada Tuhan. Kami terus merasa boleh puas hanya ada di dalam tangan Tuhan. Kepastian bahwa tidak ada siapa dan apapun juga yang akan memisahkan kami dari kasih Allah. Biarlah itu menjadi kepuasan kami pada saat ini. Dan kami bisa mengatakan kalau toh semua perjalanan hidup kami ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Asal saya tetap dekat Tuhan, saya akan puas. Dan segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus, dibandingkan kedekatan saya dengan Tuhan. Teguhkanlah anak-anak-Mu dan mereka yang sedang mencari pimpinan Tuhan, dan biarlah mereka semua boleh belajar firman Tuhan baik-baik sehingga dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kami bisa betul-betul memilih dan memilah apa yang akan menjadikan kami serupa dengan dunia ini atau serupa dengan Kristus. Tolonglah kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Rahmiati dan terima kasih untuk malam ini rekan-rekan untuk atensi, pertanyaan dan juga kehadirannya. Dan jangan lupa sampai besok kita akan bertemu kembali. Saya Feby Timotius bersama dengan Bu Rahmiati dan juga rekan-rekan yang melayani di balik layar mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.